Terlihat bahwa Lu Xiaolu juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini. Namun, Qin Yichen, yang melawan pembantaian berdarah, mendengar transmisi suara, dan hampir tidak memikirkannya. Dia secara tidak sadar memainkan mentalitas protektif dan menolak. Tidak, kamu melindungi ya. Aku bisa menangani situasi ini. Lu Xiaolu mengangguk dengan bosan, tetapi dia memiliki kepercayaan penuh pada Qin Yichen. Tahukah Anda, ketika dia bangun, situasinya jauh lebih sulit daripada dia sekarang, tetapi hasil akhirnya. Pikiran agresif Qin Yichen, aku akan membawanya pergi hari ini. Siapa yang berani menghentikanku? Lu Xiaolu penuh dengan hati, bersorak untuk yang pertama di lubuk hatiku. Dan di langit, serang untuk waktu yang lama tanpa hasil. Ekspresi Dara tidak bisa tidak terburu-buru. Bajingan kecil, kamu bisa membawanya. Ingin menyeret tangan Anda ke bawah untuk membantu Anda? Sayangnya, kesempatan ini tidak tersedia terserah. Ketika kata-kata itu berakhir, pedang jiwa yang menelan darah di tangan Suefutu tiba-tiba mengeluarkan pedang Senran yang berteriak seperti hantu yang keluar dari api penyucian. Pada saat yang sama, tubuh penyembelih yang mengambang darah meledak menjadi semburan cahaya darah yang menyilaukan. Cahaya darah langsung menyelimuti langit dan cocok dengan pedang yang menelan darah. Itu benar-benar terlihat seperti roh jahat dibebaskan dari penjara. Menjadi pembantaian laut darah. Bajingan kecil, itu dia. Dalam pertempuran ini, dia telah menyebabkan kerugian besar pada bangunan jahat kelompoknya, dan wajahnya hilang. Pada titik ini, pertempuran pembantaian berdarah berakhir, dan akhirnya dia tidak bisa tidak menggunakan trik membunuh. Darah menelan jiwa. Dengan ledakan, cahaya darah langit bahkan menyerbu ke arah pedang jiwa yang menelan darah, membuat ujung pedang darah semakin mempesona dan ganas. Saat cahaya darah mengalir masuk, pedang jiwa yang menelan darah tampaknya memiliki kejahatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan suara pedang menjadi semakin menakutkan. Nafas darinya membuat gunung berat kupu-kupu yang jauh merasakan bahaya yang dalam. Tuan Muda Qin, hati-hati. Rambut campuran tua dari keluarga kupu-kupu mingguang, ayo urus dirimu dulu. Nanti, saya ingin Anda berlutut dan meminta rasa hormat. Namun, Suefutu tampaknya enggan memberi Qin Yichen waktu untuk bereaksi, dan telapak tangannya melonjak. Pedang jiwa yang menelan darah dipotong dari langit untuk menarik pedang berdarah yang menjulang tinggi. Pendekar pedang darah, seperti wabah api penyucian laut darah, sangat cepat, dan ada kekuatan mengerikan yang akan mengubah orang yang dipenggal menjadi bola darah. Pedang ini membuat semua kekuatan di kejauhan terasa sangat gemetar. Darah menelan dan menelan jiwa. Penguasa pembantaian mengambang darah benar-benar menggunakan trik membunuh. Pedang ini, bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama, sulit untuk diblokir dengan aman, apalagi surga abadi. Dikatakan bahwa Lord Bloodflood pernah menggunakan pedang ini untuk langsung membunuh pembangkit tenaga listrik dari 8 pencapaian besar lapisan surgawi, surga abadi. Aku khawatir itu sudah mati. Di hadapan pedang ganas ini, Qin Yichen menatap sedikit, tapi tidak ada rasa takut. Sebaliknya, cahaya darah yang mengerikan ini sepertinya membangkitkan sisi ganasnya. Seni pedang, kan? Lalu aku menggunakan pedang sebagai pedang untuk mengajarimu jurus ini. Teriakan dingin berakhir. Pergelangan tangan Qin Yichen bergetar. Pedang macan putih diarahkan. Tubuhnya adalah kekuatan abadi, bahkan lebih kuat saat ini. Bunuh pedang jiwa. Dengan pedang sebagai pedang, pancaran pedang yang bisa dipotong masih memecah kehampaan dan menangkap jiwa. Meskipun itu adalah teknik abadi tingkat manusia, Qin Yichen telah membuktikan dengan fakta bahwa teknik abadi tingkat manusia dilakukan di tangan orang yang berbeda, dan kekuatannya juga berbeda seperti langit dan bumi. Cahaya pedang itu telah berlalu, dan ruang di atas langit hancur seperti kaca, bertabrakan dengan cahaya pedang yang mengerikan seperti lautan darah jahat yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Tanda seru! Tanda seru! Konfrontasi cahaya pedang. Pada saat itu, di dekat langit kota, cahaya darah melonjak seperti matahari darah menutupi langit. Tapi cahaya darah, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, pecah, seperti daging dan darah yang terkoyak, perlahan-lahan hancur. Sisa-sisa guci pedang meledak terbuka, apalagi kekuatan semua pihak yang terlibat dalam ketakutan. Bahkan Yulan memulai serangan saat ini, merasakan gelombang. Tapi saat ini, Butterfly Chongsan juga menjadi pusat cahaya pupil yang menatap ledakan cahaya pedang. Meskipun dia percaya pada kekuatan Qin Yichen, dan bahkan terpesona, dia takut akan kecelakaan yang pertama. Tetapi pada saat ini, saya melihat siluet, terbang menjauh darinya dengan sedikit rasa malu. Dan ketika kekuatan semua pihak saling memandang dengan jelas, mereka tidak bisa tidak terkejut, karena siluet yang keluar bukanlah pemuda surga abadi, tetapi pembantaian berdarah. Hei, bagaimana mungkin Lord of the Blood Floater akan gagal? Hanya pedang itu, Golden Immortal 8 Heavenly Layer sulit untuk dilawan. Bagaimana bocah ini bertarung dengannya? Di tembok kota, semua pihak merasa ngeri, dan saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari bangunan kelompok jahat sedang panik. Di dalam hati mereka, prestise Sir Building Lord, yang begitu galak, akan dikalahkan oleh Heaven Immortal. Namun,
Pada saat ini, siluet ramping seperti cahaya kemasan yang dicurahkan dari kekuatan surga abadi, dan niat membunuh di mata bintang tidak hanya lebih lemah tetapi juga lebih acuh tak acuh dari sebelumnya. Apakah menurutmu ini sudah berakhir? Bukankah Anda hanya menuntut Tuan Muda tidak memiliki keinginan untuk hidup dan tidak dapat meminta kematian? Melihat retret yang dibantai berdarah, murid Qin Yichen ringan dingin dan parah. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh seperti itu yang akan mengambil nyawanya dan mengancam rekan-rekannya. Apalagi, para pemimpin dari pihak seperti itu biasanya memiliki kemampuan yang sangat baik. Selama ada kesempatan, mereka harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak ragu sama sekali, hanya melakukan teknik abadi. Dan kemudian, kekuatan abadinya penuh dengan gelombang yang mengamuk, dan melonjak lagi. 1000 harimau, membunuh peri. Sekarang semua bilah macan putih terbuka, 1000 harimau tidak perlu menyembunyikan diri. Dalam waktu singkat, di atas langit, 1100 harimau mengaum dan mengejutkan 8 pihak. Saat harimau datang ke bumi, langit dan bumi berubah warna. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Bahwa jalan yang sengit, niat membunuh harimau Lingran, meskipun semuanya dipadatkan oleh kekuatan abadi, dapat tersapu dari pembantaian yang mengambang darah. Kekuatan mengerikan menyembunyikan langit dan menutupi bumi masih membuat setiap perbedaan. Pasukan Fang bergetar. Bahkan dari awal hingga akhir, Sue Futu penuh dengan mata yang lucu. Dan pada saat ini, ada kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Kesombongan dari gerakan ini sudah cukup untuk membuatnya merasakan ancaman penuh. Hampir tanpa ragu, rasa krisis yang kuat. Pada saat itu, Sue Futu melupakan keagungan dari apa yang disebut bangunan kelompok jahat. Berteriak dengan penuh semangat, "Saudara Youlan, datang dan bantu aku. Tangkap bajingan kecil ini, lalu kendalikan." Yulan mendengar ini, menoleh ke belakang. Tetapi melihat 1000 niat membunuh harimau Lingling, pupil serigalanya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dan dia menyaksikan pembantaian berdarah yang lolos dari lolongan serigala. Setelah pupil serigala bergetar, mereka muncul. Jahat dan licik seperti serigala. Kelicikan yang tersembunyi di hatiku seketika, atau dengan kata lain, berubah menjadi senyuman di sudut mulut Youlan. "Oke, aku akan membantumu."